Guru itu beban negara. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju. Dan itu artinya gurunya harus maju. Dan termasuk gurunya juga harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup. Kan kalau nggak cukup ya nggak bisa tenang juga hidupnya. Gitu. Dan itu menghormati guru itu kita harus lakukan. Bukan hanya dari aspek pekerjaan, tapi keseharian. Bella mungkin ingat tuh, kita dulu bikin program Dikbud dengan Garuda. Ada tempat check-in khusus untuk guru, sehingga guru tidak perlu antri. Bahkan kemudian di bengkel-bengkel guru datang tidak perlu antri. Penghormatan kepada guru itu harus kita kembalikan menjadi kebiasaan di masyarakat. Yang nanti guru juga secara sebaliknya dia punya tanggung jawab. Kami contoh di Jakarta. Di Jakarta itu kalau guru maka dia bebas PBB di Jakarta. Dia nggak bayar pajak bumi dan bangunan. Apa ya? Kenapa? Karena kehadiran dia di situ sudah ikut memberikan kontribusi. Kontribusi dia bukan dalam bentuk bayar pajak, kontribusinya dalam bentuk mendidik, menginspirasi, mencerahkan. Nah, guru inilah menurut saya yang sekarang harus kita kedepankan di Indonesia. Bahwa guru adalah hulu dari kemajuan kita. Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Teman-teman pernah mancing di danau? Ikan di permukaan itu mudah tertangkap, tapi ikan yang di dasar sering lewat tanpa tersentuh pancing, tidak tersentuh jaring. Nah, sistem pajak kita ini juga seperti itu. Mereka yang mudah dilacak di permukaan justru yang paling sering ditarikin. Sementara yang bersembunyi di kedalaman lolos dari jaring. Nah, ini udah saatnya kita mengubah strategi. Jangan hanya memancing di permukaan yang sudah mudah diambil, tapi menyelam lebih dalam. Mengapa yang mudah selalu jadi sasaran? Jadi gini, sistem pajak kita ini memang dirancang untuk mudah melacak mereka yang tertib. Pegawai dengan slip gaji, UMKM dengan pembukuan rapi, pekerja lepas yang rajin laporkan penghasilan. Mereka ini seperti ikan di permukaan, terlihat jelas, mudah dijangkau. Jadi ketika negara butuh tambahan penerimaan, solusinya hampir selalu sama. Menambah beban bagi yang sudah patuh. Atau menaikkan pajak untuk publik luas seperti PPN atau PBB. Padahal beban ini justru yang paling mencekik kelas menengah ke bawah. Jadi keluhan ini sangat wajar. Tidak heran jika yang patuh justru sering bertanya, sudah tertib kok malah diperas terus. Gaji yang dipotong rutin, belanja yang dikenai PPN, bayar PBB naik. Sementara yang bersembunyi di kedalaman tetap aman-aman saja. Menaikkan PPN atau PBB saat kebocoran masih besar, masih menganga adalah prioritas yang keliru. Yang rugi siapa? Ya rakyat biasa seperti kita-kita semua. Ini sudah saatnya menyelam ke dasar. Nah, di kedalaman ada ikan-ikan besar yang lolos. Mereka yang sengaja menyembunyikan transaksi, memanipulasi faktur, memindahkan keuntungan ke negara lain, itu semua dikerjakan untuk menghindari pajak. Nah, secara global, praktek seperti ini menggerus ratusan miliar dolar penerimaan setiap tahunnya. Lubang sebenarnya itu ada di sana. Bukan di slip gaji, bukan di struk belanja kita-kita semua. Apa yang bisa dilakukan? Ada 3 langkah yang masuk akal. Pertama, permudah yang patuh, persulit yang nakal. Bukan malah menambah beban bagi yang sudah tertib. Yang kedua, maksimalkan kerjasama internasional untuk melacak transaksi lintas negara yang selama ini sulit dijangkau. Ketiga, perbaiki sistem deteksi supaya yang sembunyi di kedalaman bisa terjaring. Jadi rumusnya sederhana, tutup kebocoran dulu, baru bicara penambahan beban. Lalu penguatan pengawasan itu jauh lebih efektif daripada sekedar menaikkan tarif. Dan hasilnya bisa langsung kita rasakan lewat pelayanan publik yang lebih baik. Ketika yang patuh terlindungi dan yang nakal ditertibkan,
maka kita bisa mengatakan bahwa pajak kita berkeadilan. Ketika kita dengar kata perubahan, maka ini bukan sekedar perubahan pemimpinnya. Perubahan ini kita berbicara tentang kondisi masyarakat yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Nah, itulah perubahan. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerja. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Dilanjutkan atau diubah? Diubah. Itulah perubahan. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan berkualitas hingga tuntas. Yang PR-nya masih banyak. Kita lakukan perubahan di situ. Sama dengan kesehatan yang tadi persis diceritakan. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin. Yang diperlukan datang ke rumah sakit pulang sembuh, bukan pulang menjadi miskin. PR-PR inilah yang nanti kita ingin bereskan sama-sama. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya. Kenapa? Kalau kita flashback beberapa waktu yang lalu, teman-teman, sempat viral bagaimana pernyataan Sri Mulyani ya, yang katanya guru adalah beban negara. Ini membuat pro dan kontra, ini membuat rakyat marah, teman-teman. Sampai-sampai Sri Mulyani itu mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, itu adalah AI dan sebagainya. Tetapi masyarakat terlalu percaya bahwa itu bukan AI, itu bukan hoax. Itu adalah pernyataan dari Sri Mulyani. Bahkan Sri Mulyani mengatakan bahwa apakah harus negara yang bayar guru atau enggak patungan atau masyarakat, ya kan? Dan inilah yang membuat kenapa rakyat semakin pesimis tentang Indonesia emas ya, bagaimana pajak selalu bertambah ya kan, bagaimana sektor-sektor pajak semakin diperluas sehingga mempersulitkan masyarakat. Kalau kita melihat bagaimana pajak diperlakukan, dikorupsi, bahkan triliunan teman-teman, ini membuat rakyat marah, ini membuat rakyat menderita ya. Bagaimana Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan teman-teman ya, selalu menaikkan pajak kata masyarakat. Dan bagaimana PHK, lapangan pekerjaan yang kurang, itu malah juga mempersulit masyarakat. Ekonomi yang saat ini sangat lemah teman-teman ya. Namun pemerintah selalu berkata bahwa ekonomi baik-baik saja, ekonomi sangat stabil, ada pertumbuhan dan sebagainya. Tapi mereka tidak melihat bagaimana harga beras semakin meningkat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?